Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Sahra Awaliyah, NPM 3118031. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dari praktikum penerapan karbon monoksida dalam darah. Yang pertama, menetapkan kadar karbon monoksida dalam darah, dan yang kedua, menetapkan kadar karboksi hemoglobin dalam darah. Dan di sini ada dasar teorinya. Karbon monoksida adalah gas yang tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasap, dan tidak mengiritasi. Gas ini hasil pembakaran tidak sempurna dari kendaraan motor, alat pemanasan, peralatan yang menggunakan bahan bakar api, berasalkan dari karbon dan nyala api seperti tungku kayu, asap kereta api, pembakaran gas, asap tembakau. Namun, sumber yang paling umum berupa residu pembakaran mesin. Pembuangan asap mobil mengandung 9% karbon monoksida. Asap rokok mengandung gas karbon dioksida. Pada orang dewasa yang tidak merokok biasanya terbentuk karboksi hemoglobin tidak lebih dari 1%. Pada perokok, berat biasanya lebih tinggi, yaitu 5-10%. Keberadaan gas karbon dioksida akan sangat berbahaya jika terhirup oleh manusia, karena gas itu menggantikan posisi oksigen yang berkaitan hemoglobin dalam darah. Gas karbon dioksida akan mengalir ke dalam jantung, otak, serta organ vital. Ikatan antara karbon dioksida dan hemoglobin membentuk karboksi hemoglobin yang jauh lebih kuat 200 kali dibandingkan dengan ikatan antara oksigen dan hemoglobin. Bahaya utama terhadap kesehatan adalah mengakibatkan gangguan pada darah, gejala keracunan gas karbon monoksida, sakit kepala, mual, rasa lelah, muntah, berkeringat, hipotensi, kehilangan kesadaran, dan sakit dada mendadak. Keracunan akibat karbon monoksida disebabkan karena kurangnya oksigen pada tingkat seluler. Sel darah tidak hanya mengikat oksigen, melainkan juga gas lain. Kemampuan atau daya ikat ini berbeda untuk satu gas dengan gas yang lainnya. Sel darah merah mempunyai ikatan yang lebih kuat terhadap karbon monoksida daripada oksigen. Sehingga kalau terdapat karbon dioksida dan oksigen, sel darah merah akan cenderung berikatan dengan karbon monoksida. Karbon monoksida akan berikatan dengan Hb dalam darah membentuk karboksi hemoglobin, sehingga oksigen tidak dapat terbawa. Ini disebabkan karbon monoksida dapat meningkat 250 kali lebih cepat dari oksigen. Gas ini juga dapat mengganggu aktivitas seluler lainnya, yaitu mengganggu fungsi organ yang menggunakan sejumlah besar oksigen, seperti otak dan jantung. Efek paling serius adalah terjadi keracunan secara langsung terhadap sel-sel otot jantung, juga menyebabkan gangguan sistem saraf. Ada alat bahan yang digunakan pada praktikum kali ini. Yang pertama ada jarum suntik, ada tourniquet, ada cawan Conway, ada neraca analitik, ada pipet. Pipet yang dibutuhkan itu ada pipet otomatis, ada pipet volume, dan pipet tetes. Sedangkan ada alat gelas juga. Alat gelas yang dibutuhkan itu ada gelas ukur dan labu ukur. Ada spektrofotometer, kuvet, dan botol semprot. Sedangkan bahan yang dibutuhkan atau yang digunakan yaitu berupa sampel, aquades, larutan palladium klorida atau PDCl2 0,0042 molar atau 0,00442 mmol per mililiter. Ada larutan Kl 5%, ada larutan H2SO4 5N. Untuk lanjutan bahannya itu ada larutan HCl 0,01N, kapas beralkohol, plester, dan EDTA. Ada juga etanol 70% sama vaselin. Untuk prosedur kerjanya, yang pertama persiapan sampel, yang kedua analisis karbon monoksida dalam darah,
Dan yang ketiga itu pembuatan kurva kalibrasi. Untuk persiapan sampelnya, lakukan sampling. Masukkan darah ke dalam tabung yang berisi EDTA. Sampel harus segera diperiksa. Penyimpanan tidak boleh melebihi dari 24 jam. Perkenalkan, nama saya Sophie Napita, NPM 3118024. 2. Analisis karbon monoksida dalam darah. Yang pertama, cuci cawan conway sampai bersih dan kering. Lalu, olesi bagian pinggir dengan vaselin kemudian dimiringkan. Yang kedua, buka tutup cawan conway. Darah dipipet sebanyak 0,5 ml. Masukkan pada bagian A. Kemudian 0,5 ml H2SO4 di bagian B dan 2 ml palladium klorida di bagian C. Kemudian cawan ditutup dan diputar sampai 360 derajat sehingga darah bercampur dan biarkan 1,5 jam. Bagian C, dipipet 0,5 ml larutan palladium klorida. Kemudian tuangkan ke labu ukur yang 25 ml. Berisi 10 ml Aquades dan 1 ml kalium ionida 5%. Kemudian encerkan dengan Aquades sampai tanda batas dan ukur absorban pada panjang gelombang 415 nanometer dengan Aquades sebagai blanko. Yang ketiga, pembuatan kurva kalibrasi. Siapkan 6 buah labu ukur 25 ml masing-masing dengan 10 ml Aquades dan 1 ml kalium iodida 5% ke dalam labu ukur 1-6. Selanjutnya, ditambah larutan palladium klorida sebagai berikut. Labu pertama sebanyak 0,1 ml, labu kedua sebanyak 0,2 ml, labu ketiga sebanyak 0,3 ml, labu keempat sebanyak 0,4 ml, labu kelima sebanyak 0,5 ml, dan labu keenam sebanyak 0,0 ml sebagai blanko. Kemudian, masing-masing ditambahkan Aquades sampai tanda batas dan dikocok. Lalu diukur absorban dengan panjang gelombang 415 nanometer. Untuk perhitungan, dapat dihitung menggunakan kurva regresi dan dapat menggunakan rumus seperti yang terdapat pada gambar. Baiklah, kita masuk ke perhitungan. Dapat dihitung menggunakan kurva regresi linear dan dapat menggunakan rumus berikut. Kadar CO sama dengan mol PDCl2 awal dikurang mol PDCl2 sisa dibagi milisampel dikali BM CO dikali 1000 sama dengan ppm miligram per desiliter. Kemudian uji kuantitatif berlaku untuk semua darah yang mengandung heparin, EDTA atau fluorida oksalat. Pertama, larutan amonium hidroksida 1 ml. Kedua, natrium ditionit atau padatan dalam desikator. Ketiga, karbon monoksida murni atau karbon monoksida nitrogen. Keempat, oksigen atau kompresor udara. Kemudian kita masuk ke prosedur kerja. Pertama, tuangkan 25 ml larutan amonium hidroksida. Lalu, tambahkan 0,2 ml darah, campurkan hingga homogen. Bagi larutan dalam 3 tabung. Label masing-masing tabung dengan X, Y, dan Z. Jenuhkan larutan Y dengan penambahan karbon monoksida
untuk memberikan 100% HbCO melalui gelembung gas ke dalam larutan selama 5-10 menit. Lakukan dengan pelan dan berhati-hati untuk meminimalkan buih. Saya adalah Verina Sari, NPM 3118085. Di sini saya akan melanjutkan tentang prosedur kerja, yaitu selama 10 menit jenuhkan larutan zat dengan penambahan oksigen melalui gelembung oksigen atau kompresor udara untuk menghilangkan semua ikatan karbon monoksida atau untuk memberikan 0% HbCO. Lakukan dengan pelan dan hati-hati untuk meminimalkan buih. Tambahkan sedikit natrium ditionit sekitar 20 mg ke dalam larutan X, Y, dan Z dan aduk hingga homogen. Kemudian tambahkan sedikit natrium ditionit sekitar 20 mg ke dalam 10 ml larutan amonium hidroksida. Aduk sampai homogen. Gunakan sebagai kontrol. Hitung absorbansi larutan X, Y, Z dan kontrol pada panjang gelombang 540 nm dan 579 nm. Nah, untuk hasilnya bisa dilihat pada gambar berikut. Kemudian, perhatikan bahwa kandungan hemoglobin setiap orang bervariasi, sehingga volume pengenceran yang dibutuhkan juga berubah. Larutan yang memberikan serapan maksimum dengan nilai absorbansi 1 pada panjang gelombang 540 nm merupakan larutan ideal. Sangat penting menggunakan natrium ditionit yang baru atau disimpan dalam wadah tertutup di desikalator, karena senyawa ini akan tidak aktif bila kontak dengan udara. Metode ini tidak dapat digunakan jika terdapat pigmen seperti metamoglobin. Ditunjukkan dengan serapan relatif tinggi pada 580-600 nm. Darah yang mengandung lemak dapat mempengaruhi hasil yang diperoleh. Pengukuran dilakukan pada titik perbedaan maksimum daya serap 500 nm HbCO dan titik serapan yang sama 579 nm atau titik isobestik. Penggunaan panjang gelombang 579 nm merupakan hal yang curam dan penting. Spektrofotometer dengan band yang relatif luas 4-5 nm sebaiknya tidak digunakan karena hal ini tidak memberikan hasil yang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satria Agis, NPM 3118078. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Jika tersedia instrumen dengan band yang relatif kecil, perlu untuk memastikan ketepatan kalibrasinya, meskipun efek yang ditimbulkan dapat diminimalkan dengan mengikuti prosedur yang tertera di PPT ini. Menghitung absorbansi larutan Z 0% HbCO terhadap larutan amonium hidroksida pada panjang gelombang 540 nanometer. Jika perbandingan A540 atau A579 untuk 0% HbCO diasumsikan 1:1 absorbansinya dari larutan ini pada panjang gelombang 579 nanometer dapat dihitung menyesuaikan peraturan panjang gelombang alat dalam pengukuran jika belum mencapai 579 nanometer. Alternatif lain, spektra dari 3 larutan dapat direkam menggunakan scanning spektrofotometer. Jika tersedia pengukuran dapat langsung dilakukan. Interpretasi klinis. Gejala keracunan karbon monoksida akut meliputi sakit kepala, mual, muntah darah atau hematemesis, hyperventilation atau gangguan kecemasan. Ada edema paru,
disebabkan oleh kondisi jantung penyebab lain termasuk pneumonia, sehingga kulit dan membran mukosa tetap merah muda walaupun terjadinya hipoksia parah pada beberapa jaringan. Kematian sering terjadi akibat kegagalan pernafasan. Gejala neuropsikiatrik akhir meningkatkan terjadinya komplikasi. Pengobatan terdiri dari penghilangan udara yang terkontaminasi dan memberikan 100% oksigen melalui masker wajah yang sesuai. Dalam kasus tertentu dapat menunjukkan hiperbarik oksigen dan sangat efektif dapat mencegah perkembangan dari gejala akhir, tetapi hal ini juga jarang dilakukan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.